Oke, kali ini soal tentang menuliskan persamaan gelombang transversal atau gelombang suatu kawat ya, kawat yang bergetar. Nah, jadi gini, kalian harus ingat dulu persamaan umumnya. Lagi-lagi persamaan umum suatu gelombang. Persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Ini sudah paten ya. Jadi kalian kalau ditanya persamaan umum gelombang itu apa? Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Itu yang harus ada di dalam otak kalian. Tanamkan di dalam otak, di dalam hati dan sanubari kalian agar persamaan ini melekat. Oke? Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Di sini kita lihat apa yang ada di soal, kita catat datanya apa-apa saja. Yang pertama, suhu tas kawat dengan massa jenis 0,4 kg per meter itu mu. Itu sama dengan 0,4 kg per meter ya. Kemudian ditegangkan dengan gaya. Gaya itu berarti F. F-nya 25,6 Newton. Salah satu ujung kawat tersebut digetarkan dengan frekuensi 8 Hz. F juga, tapi F kecil ya. Beda, ini F kapital, ini F kecilnya. 8 Hz. Amplitudo A-nya 2 cm. Jika getaran menjalar sepanjang sumbu X positif. Ini penting. Ini untuk menandakan plus minusnya. Dia akan menjalar sumbu X positif. Menjalar sumbu X positif. Ini kalau disederhanakan maka nilai K-nya negatif. Nilai K-nya negatif. Ini kan artinya dia ke kanan. Dalam gelombang kalau dia ke kanan, itu K-nya berharga negatif, omeganya plus. Nilai K-nya negatif, omeganya plus. Atau dibalik, bisa saja nilai omeganya negatif, K-nya plus. Tapi secara umum kita anggap nilai omeganya plus dan nilai K-nya itu negatif ya. Dia berbeda tanda. Jadi ini dia ke kanan maka omeganya plus, K-nya negatif. Oke. Selanjutnya kita cari nilai-nilainya. A-nya kan sudah ada 2 cm. Akan lebih baik kalau kita rubah ke meter saja. Berarti ini sama dengan 0,02 meter dibagi 100 ya. Dibagi 100. Kemudian kita cari nilai omeganya. Omega itu sama dengan 2πf. Oke. Ini rumus ini juga lagi-lagi harus berada di dalam otak kalian dan di dalam hati sanubari kalian yang paling dalam, sehingga kalau kalian ditanya sudah tahu jawabannya apa. Nilai rumusnya itu apa, omeganya 2πf, berarti 2pi dikali 8 ya, berarti omeganya sama dengan 16pi. Satuannya ini rad per sekon. Oke. K-nya kan tadi negatif, sekarang kita cari K-nya. K itu rumusnya 2pi per lambda. Tapi lambdanya kan belum ada. Yang ada baru si frekuensi. Cara nyari frekuensi, cara mencari lambda dari hubungan frekuensi dari V. V sama dengan, warna hitam pula. Si merah ya. Biar ngejreng gitu. V sama dengan lambda dikali F. Tapi sayangnya, ini emang soalnya ini muter-muter, bikin otak kalian tuh seperti kena serangan sentruman listrik gitu ya, jerut-jerut gitu. Jadi emang yang bikin soal nih sengaja bikin otak kalian tuh muter-muter 7 keliling atau berapa keliling, kita tidak tahu berapa. Yang jelas kita harus lihat apa-apa yang ada di soal sehingga bisa mencari setiap besaran untuk dimasukkan ke dalam persamaan umum Y-nya nih. Kan A-nya sudah ada, omeganya ternyata harus cari lagi pakai rumus ini, nilai K-nya ternyata belum ada, kita cari pakai rumus ini. Ternyata dari rumus ini juga lambdanya belum tahu berapa, cari lambda dari persamaan V, cepat amat gelombang. Ternyata nilai V juga ini belum tahu berapa. Lalu tahunya dari mana? Dari hubungan F sama mu. Ini dia. Ini rumus V itu sama dengan akar F per mu. Ini dia.
Dari sinilah kita akan dapat nilai V-nya. Oke, nilai cepat lambat gelombang itu V sama dengan akar F-nya T berapa? F ini F gaya ya, F kapital ya. 25,6 dibagi dengan mu-nya. Mu-nya berapa? 0,4. Oh, ini tinggal dikali 10/10 juga sama-sama hilang nih komanya. Dikali 10/10 ya. Kali 10/10 berarti nanti V-nya sama dengan akar 256 dibagi 4. Oke, akar 256 bagi 4 itu sama dengan akar dari 64. Oke, 64 ya. 256 bagi 4, 64. Setelah itu baru kita akarkan V-nya sama dengan 8 meter per sekon. Alhamdulillah, akhirnya ketemu nilai V-nya. Tapi belum selesai saudara-saudara, karena kita harus mencari lambda. V sama dengan lambda kali F. Ini 8 sama dengan lambda dikali frekuensinya di berapa sih? 8 juga. 8. Berarti lambdanya sama dengan 8 bagi 8. Berarti lambdanya sama dengan 1 meter. Alhamdulillah sudah dapat nilai lambdanya, tapi ini belum selesai saudara-saudara. Kita carikannya sama dengan 2pi per lambda. Maka nilai K-nya sama dengan 2pi bagi 1. K-nya sama dengan 2pi. Oke, ini dia. Ini satuannya per meter ya. Oke, sekarang kita bisa masukkan ke persamaannya tadi. Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Berarti nilai Y-nya sama dengan A-nya pakai yang meter ya. Kita pakai meter 0,02. 0,02 sin omeganya tadi berapa ya? 16pi ya, omeganya 16pi T. Kemudian K-nya K-nya di sini ya. K-nya 2pi. Nah, ini tandanya itu min ya. Nah, nih min. Karena dia berada di sumbu X positif. Berarti ini min 2pi. 2px. 2px. Nah, ini dia persamaannya. Kalau mau disederhanakan, ini bisa dibagi 2pi. Jadi nanti Y-nya sama dengan 0,02 sin 2pi-nya keluarkan, 2pi buka kurung. Berarti ini jadinya 8T min X. Nah, gitu. Karena kan kalau kalikan dalam ini jadi 16pi, T kalikan dalam jadinya negatif 2px. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini soalnya agak muter-muter sedikit, bikin otak kalian mikir pusing 7 kali keliling, tapi tidak seberapa lah. Karena ini soalnya masih standar. Yang penting kalian tahu pemikiran sistematisnya itu dari mana ke mana turunan rumusnya. Nanti tinggal dimasukkan ke persamaan umumnya, maka soalnya kelar. Selesai. Oke. Semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Silakan gabung di grup Telegramnya. 1 subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Akhir kata, salam fisika, pikiran siapa ciao. Oke, semoga mudah dimengerti. See you again.